Aku tidak mencuri Bagus Torodipo. Yang kuambil darinya adalah apa yang telah diambilnya dariku. Jadi sebenarnya siapa yang mencuri? Baik, Ratu Kidul. Bagus Torodipo boleh lepas dari tanganku. Tetapi aku bersumpah, Bayu Samudro akan dan pasti jadi milikku. Ketika Nyi Brangah mengetahui bahwa Ratu Kidul mengambil kembali sesuatu yang pernah menjadi miliknya, ia tidak terima. Dalam kemarahannya, Nyi Brangah merasa bahwa ia telah dikhianati, sehingga ia bertekad untuk merebutnya kembali, apapun caranya. Ratu Kidul, yang merasa bahwa ia hanya mengambil haknya, membela diri. Pertarungan sengit pun terjadi di antara keduanya, mencerminkan bagaimana terkadang hasrat dan ambisi dapat membuat seseorang, terutama perempuan yang terlibat dalam perebutan kekuasaan, terjerumus dalam konflik tanpa akhir. Ada berita penting dari Katemenggungan. Ada perkembangan apa, Kang Kembang? Dan Putri Ambarwati jangan kaget ya. Iya. Romomu, Tumenggung Cokronanggolo, meninggal, Den. Romo meninggal? Iya. Dan Katemenggungan sekarang ini dikuasai orang lain, Bayu Samudro. Romomu terbunuh oleh pendekar Taji Saketi pada saat mendapat tugas memerangi Mangiran. Lalu Taji Saketi menyerang Katemenggungan. Di sana Raden Widodronggo mengadakan perlawanan, tapi dia tidak mampu menandingi kesaktian Taji Saketi. Kebetulan di sana ada pendekar Bayu Samudro. Dialah yang menolong Raden Widodronggo sampai akhirnya. Sementara itu, di tempat lain, Ambarwati menerima kabar yang menggetarkan hatinya. Tumenggung Cokronanggolo, sang ayah yang sangat ia cintai, telah tewas di tangan Bayu Samudro. Tidak hanya ayahnya, Taji Saketi juga menjadi korban dari amukan Bayu Samudro, yang kini berhasil menguasai tahta Tumenggung. Kabar ini membuat Ambarwati tenggelam dalam kesedihan yang mendalam, menyadari bahwa kini tidak ada lagi sosok ayah yang selalu melindunginya. Untuk apa semua kemegahan ini kalau akhirnya aku bukan apa-apa? Untuk apa semua kemewahan ini kalau aku tidak bisa apa-apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Kamu hidup? Inilah gaib, Raden. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu Daksari, Saya datang atas nama Nyi Ratu. ada pesan untuk saya. Kalau ingin menghancurkan apa yang sudah Raden miliki, kalau itu yang Raden inginkan, Nyi Ratu Brangah bisa melakukannya sekejap. Tapi benarkah itu yang Raden inginkan? Katemenggungan sudah menjadi milik orang lain. Tidak bolehkah aku meluapkan kekesalanku? Tapi merusak apalagi menghancurkan yang sudah ada, itu tidak bijaksana sama sekali. Lalu apa yang harus aku lakukan? Nyi Ratu berharap Raden bisa bersabar. Sabar, Hanya sabar. dengan sabar, apapun yang Raden impikan akan jadi kenyataan. Sampai kapan aku harus sabar? Cundomani, marilah sejenak kita lupakan hingar-bingar yang ada di sekitar kita. Kesinggihan dawuh Kanjeng Ratu. Marilah kita bicarakan Dewi Nawangsari yang berada di Laut Jawa. Iya Kanjeng Ratu.
Kenapa sampai hari ini tidak ada kabar beritanya? Bahagiakah dia? Sang Ratu Kidul, dalam usahanya melupakan masalah dunia manusia, memutuskan untuk berjalan-jalan bersama Condromanik. Di sepanjang perjalanan, mereka berbincang mengenai Ratu Laut Jawa dan Dewi Nawangsari, yang kabarnya menghilang tanpa jejak. Ratu Kidul tak bisa menyembunyikan kecemasannya terhadap keadaan Dewi Nawangsari, namun Condromanik berusaha menenangkan ratunya dengan kata-kata yang menyejukkan hati. Merekalah keamanan dan ketenangan Laut Jawa bisa menjadi terjaga, Kanjeng Ratu. Syukurlah kalau begitu. Sebentar lagi malam, Tanporungu. Bawalah keretamu mengangkasa. Saya harus ke sana. Saya harus ke Katumenggungan. Saya harus bicara dengan Kakang Hidrotrongo. Kenapa bukan dia yang mengambil alih kepemimpinan? Kenapa harus orang lain? Nanti dulu. Sabar. Tenangkan dulu pikiranmu. Jangan terlalu menggebu-gebu. Pertimbangkan dulu untung ruginya. Kalau tiba-tiba Putri Ambarwati pulang ke Katumenggungan. Kakang Hidrotrongo pasti bisa menerima saya. Ya, saya percaya. Tapi Bayu Samudro, ini yang harus kita jajaki dulu. Benarkah penguasa baru itu bisa menerima kehadiran Ananda Ambarwati? Jadi, apa yang harus saya lakukan? Perlu penyamaran untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di Katumenggungan. Saya harus menyamar. Iya, Samhong yang akan mendampinginya. Saya? Itu pernah kamu lakukan di Cina. Percayalah, Mailan pasti mengizinkannya. Iya kan, Mailan? Untuk Ambarwati, tidak apa-apa. Mailan? Bayinya juga setuju kok. Iya, saya mau. Tapi, menyamar sebagai apa? Iya, Pemain akrobat. Hah? akrobat. Cundomani, lihat. Pantas tidak? Itu Putri Ambarwati, Kanjeng Ratu. Kamu tahu apa yang paling menarik yang mereka lakukan? Kanjeng Ratu. Iya, persahabatan dari dua bangsa yang berbeda. Persahabatan yang tulus dari dua kebudayaan yang berbeda. Lihat Cundomanik, kamu bisa lihat bagaimana mereka berlatih. Kalau Kanjeng Ratu ingin mirsani, saya... Sang Ratu Kidul, dalam usahanya melupakan masalah dunia manusia, memutuskan untuk berjalan-jalan bersama Condromanik. Di sepanjang perjalanan, mereka berbincang mengenai Ratu Laut Jawa dan Dewi Nawangsari, yang kabarnya menghilang tanpa jejak. Di tempat Ambarwati, Ratu Kidul tertarik pada persahabatan unik yang terjalin antara Ambarwati dan seorang pelatih asal Cina. Kekaguman ini membuat Ratu Kidul berpikir untuk mengundang pelatih tersebut untuk melatih di Laut Kidul. Setelahnya, Ratu Kidul kembali ke Segoro Kidul dengan hati yang lebih tenang. Manis persahabatan mereka. Benar, Nyi Ratu. Siapapun pasti terpesona melihat gerakan tadi. Aku ingin suatu saat nanti, pendekar Cina itu melatih para prajuritku di Laut Kidul. Iya, Kanjeng Ratu. Cukup Cundomanik, kita kembali ke keraton. Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Tanporungu, kita kembali ke keraton. Iya. Melan, saya latihan dulu ya. Kamu cantik sekali, Ambarwati.
Tidak baik mengurung diri di kamar terus. Berduka cita boleh-boleh saja, tapi jangan sampai menutup diri. Den Ayu masih muda, masa depan masih panjang. Lebih baik Den Ayu tampil lebih tegar dan ikut memikirkan nasib perkembangan Katemenggungan selanjutnya. Tanpa Kanda Tumenggung, segalanya tidak ada artinya. Di Istana Tumenggung, Permaisuri Ayu Sekarsari meratapi nasibnya yang kini hidup sebagai janda tanpa anak. Dalam keputusasaannya, ia mulai memperhatikan Bayu Samudro dari kejauhan. Namun, perasaan campur aduk menguasai hatinya. Di satu sisi, ia mulai jatuh hati pada Bayu Samudro, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa melupakan bahwa pria muda itulah yang membunuh suaminya, Tumenggung Cokro Nanggolo. Suatu malam, Ayu Sekarsari mengalami kejadian aneh ketika arwah suaminya muncul dan membawanya menuju kuburan, tetapi pembantunya, Nyi Birah, mencoba mencegahnya. Meski demikian, arwah Tumenggung tetap berhasil membawanya ke kuburan dalam suasana yang mencekam. Bagaimana nasib Katemenggungan seandainya sampai jatuh ke tangan Raden Seto Satrio atau Raden Sombo? Dan akan lebih parah lagi, kalau Katemenggungan sampai jatuh ke tangan orang yang bernama Taji Saketi itu. Apa tidak masuk penjara kita semua? Apa kita semua tidak akan dibunuhnya, Den Ayu? Sudahlah, itu hanya saran seorang abdi. Tapi Den Ayulah yang berhak mengambil keputusan. Saya yakin, kita pasti akan menghadapi kedua putra Kanjeng Tumenggung itu, Raden Sombo dan Raden Seto Satrio. Mereka pasti akan kembali. Iya. Saya mengerti. Tapi mungkinkah saya... Berarti sudah ada perkembangan. Perkembangan apa? Lebih dari 40 hari, jendela itu tertutup. Selama itu pula, Kang Bo Ayu Sekarsari menutup diri. Mudah-mudahan pagi ini akhir dari masa berkabung yang panjang itu. Apa itu? Apa yang terjadi? Penyusup. Penyusup? Jangan khawatir. Dia sudah dapat ganjarannya. Oh. Orang yang melakukan ini ilmunya cukup tinggi. Terima kasih, Nyi Ratu. Bagaimana Meripat Sewu? Ternyata mataku sudah sembuh, Nyi Ratu. Yang aku tanyakan, benarkah Bayu Samudro masih ada di Katemenggungan? Oh iya, Nyi Ratu. Raden Bayu Samudro masih di Katemenggungan, Nyi Ratu. Kelihatannya ada gejala ingin menetap lama, Nyi Ratu. Kenapa kamu bilang begitu? Mohon maaf, Nyi Ratu. Janda Tumenggung kan masih muda, masih... Cukup! Tidak akan ada seorang pun yang bisa mendekati Bayu Samudro. Tidak akan ada! Bicara. Kamu hanya pandai sesumbar, Ratu Brangah. Kamu pikir aku hanya diam saja kalau kamu sampai berani mengganggu Bayu Samudro lagi? Kanjeng Ratu. Ada apa, Cundomani? Raden Bayu Samudro, Kanjeng Ratu. Ada apa dengan Bayu Samudro? Tidak mungkinkah ia kita ingatkan agar tidak terlalu dekat dengan Ayu Sekarsari, Nih Ratu?
Ini pasti ada hubungannya dengan kutuk bahwa ia akan mengawini ibunya sendiri. Iya, Kanjeng Ratu. Ya, memang kita harus memberitahu. Tapi kita harus cari jalan dulu. Bagaimana caranya? Dinda Ayus Karsari. Ayus Karsari. Dinda Ayus Karsari. Kanda, Aku di sini, Dinda. Ayus Karsari. Kanda Tumenggung. Ada yang ingin Kanda sampaikan. Iya, Kanda. Katakan itu. Kanda tidak ingin Dinda menjadi milik orang lain. Kanda sangat mencintai Dinda. Sangat mencintaimu. Tidak, Kanda. Itu tidak akan terjadi. Dinda masih mencintai Kanda. Iya, Kanda. Hanya Kanda yang Dinda cintai. Kenapa Kanda tanyakan itu? Kanda ragu. Kanda Tumenggung. Ayo. Kamu harus ikut Kanda, Dinda. Kamu harus ikut. Kentangan! Kumpul kentangan! Indira, Garwa Patni dibawa Kanjeng Tumenggung. Apa? Di sana nih. Ke makam nih, ke makam. Benar, kamu lihat Dinai di bawah para makam. Benar. Ayo. Ada apa? Belum jelas. Tapi sepertinya mereka ke makam. Kanjeng Tumenggung. Pergi. Sadar, Kanjeng Tumenggung. Sadar. Kanjeng Tumenggung sudah meninggal. Kanjeng sudah ada di alam lain. Tolong jangan bawa Den Ayu yang masih hidup. Tolong, Kanjeng. Kasihan Den Ayu. Ingat, Kanjeng Tumenggung. Ingat. Alam Kanjeng Tumenggung dan Den Ayu sudah lain. Ingat, Kanjeng. Ingat.
Berhenti. Pagi yang cerah sekali, Cundomani. Lihat, mereka memanfaatkan sinar sehat matahari pagi untuk akrobat mereka. Manis sekali gerakan yang mereka buat. Kita perlu turun untuk melihat lebih dekat, Kanjeng Ratu. Tidak, Cundomani. Dari sini sudah lebih dari cukup. Hei, kenapa wanita itu tidak ikut? Mailan hamil, Kanjeng Ratu. Oh, jadi karena itu ia tidak ikut latihan. Iya, Kanjeng Ratu. Bagus, bagus. Benar-benar sempurna. Bagus, bagus. Teruskan. Cukup. Cukup. Ya, memang bagus. Mudah-mudahan mereka mendengar pujianku. Restui mereka, Kanjeng Ratu, agar mereka bisa benar-benar memanfaatkan akrobat yang mereka latih sebagai sarana untuk bisa masuk ke Katumenggungan, Kanjeng Ratu. Restuku bersama mereka menaungi Ambarwati. Atas nama mereka, saya haturkan terima kasih, Kanjeng Ratu. Ayo, Cundomani. Kukira sudah cukup. Kita kembali ke keraton. Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Tanpa rungu, kita kembali ke keraton. Iya. Ananda Ambarwati, manis sekali gerakannya. Iya. Terima kasih. Berarti tinggal satu bagian lagi yang masih harus dipelajari. Iya. Sesudah itu, baru kita ke Katumenggungan. Iya, tapi jangan terlalu lama. Di sisi lain, Ambarwati yang sedang diintai oleh pasukan Kakutemenggungan hampir tertangkap. Tuan rumah yang memergoki mereka menyarankan agar Ambarwati bersikap bijak dan melepaskan mereka dari pengintaian tersebut, mengingat situasi yang semakin genting. Bagaimanapun juga, Tabib adalah guru saya. Bukan. Kalau memang ada yang pantas dipanggil guru, Iya. Maka Samhonglah guru Ananda. Iya benar. Kak Samhonglah guru saya. Saya harus memberi hormat kepadanya. Tidak, Nia. Jangan begitu. Saya tidak pantas dipanggil guru. Saya hanya teman berlatih. Saya tidak pantas dipanggil guru. Terimalah hormat saya, guru. Tidak. Jangan begitu, Putri Ambarwati. Saya tidak pantas dipanggil guru. Samhong. Kenapa jadi malu? Terima saja pengakuannya. Apa salahnya dianggap guru oleh Putri Ambarwati? Tidak. Kamu benar. Ternyata Dewi Ambarwati benar-benar ada di sini. Iya. Kenapa dulu kita bisa dikadali? Apa itu? Awas, ku gelandang kalian turun. Melan. Kedua orang ini mengintai dari atas pohon. Saya kira tidak ada salahnya kalau mereka segelandang ke sini. Mereka prajurit Katumenggungan. Dia
Dia pengawal putra-putra Tumenggung. Siapapun mereka, mereka yang dulu mencari Putri Ambarwati. Saya ingat sekali. Benar, kalian pernah kesini mencariku. Iya, iya benar Den Roro. Lalu kenapa sekarang kemari lagi? Untuk memastikan bahwa Den Roro ada di sini. Tujuannya? Saya utusan Raden Sombo. Raden Sombo? Iya Den Roro. Untuk apa? Saya tidak tahu. Tugas saya hanya untuk mengintai. Kepentingan selanjutnya hanya Raden Sombo yang tahu. Oh, begitu. Raden Sombo itu siapa, Nanda Ambarwati? Yang memberikan saya kalung itu. Yang... Ya, saya ingat. Nanda Ambarwati bercerita banyak tentang Rakandamu itu. Lalu bagaimana saya harus bersikap? Nanda harus hati-hati. Jangan terpancing bujuk rayu Rakandamu itu. Ingat, Raden Sombo lah yang membuat Nanda terlunta sampai ke sini. Iya Guru, tapi apa yang akan kita lakukan pada prajurit-prajurit itu? Menahan mereka kita tidak punya wewenang, tetapi melepaskan mereka berarti keberadaan Nanda Ambarwati menjadi diketahui. Kalau begitu akan saya tutup saraf ingatan mereka. Mereka kita lepas, tapi mereka tidak akan ingat apapun tentang apa yang mereka lihat. Pandega prajurit, iya. Kalian boleh pulang. Terima kasih. Sekarang kalian menghadap ke sana. Tolong Kang Tembam, bawa mereka sampai ke batas desa. Lepaskan di sana. Dan jangan khawatir. Begitu mereka siuman, mereka tidak akan ingat dengan segala yang terjadi di sini. Iya. Tidak apa-apa. Kan ada jaminan dari Tabib Namfu. Iya, bagus. Putri Ambarwati. Bagus. Kuno, ya, ayo bantu aku. Melan, terima kasih Melan. Melan, kamu kenapa? Melan keguguran. Melan keguguran. Melan terlalu memaksakan diri. Lompatannya ke pohon dan menyeret kedua prajurit ke sini adalah penyebabnya. Melan, Ini gara-gara saya, Guru. Gara-gara kedua prajurit tadi. Maafkan saya, Melan. Maafkan saya. Sudah.